Oke. Bu Sagung, Ini kayaknya sibuk kali Dokter Oke ya. iya kesana sini. Hari ini Iya, iya, iya. hampir jam, 2 jam. Uh, Oh, pantas. buka udangnya ini. Tapi nggak apa-apa. Ceritanya Jadi ada tampilannya acara adat. Iya, saya juga ada di luar rumah. Ya, oke. Iya, Jadi Bu Sagung, hari ini kita mau bicara apa nih? kita bicara yang ringan-ringan aja, Ya, yang jadi berkaitan dengan apa ya, yang lagi rame diomongin. hmm, yang Ya, rame diomongin apa nih? Banyak loh yang lagi rame banyak ya, diomongin. ya, betul betul. Itu banyak banget beredar macam-macam. Iya, Tapi banyak beredar. yang berkaitan dengan kesehatan seksual, Kesehatan yang berkaitan dengan aspek hukum, mungkin Iya, saya ini apa namanya, Bu Sagung, kita angkat tentang parafilia itu. Kebetulan salah boleh. satu parafilia yang ada itu populer, itu yang kemarin bicara tentang fetisme Mm-mm. atau fetisistik gitu Iya, ya. iya, iya, boleh, Jadi boleh. bagaimana sih parafilia itu, dan kemudian bagaimana kemudian kita mengenalinya sebagai sebuah hal yang mungkin orang-orang pada merasa aneh, itu Mm-mm. tidak normal, mungkin ada Mm-mm. sebagian yang merasa jijik, Mm-mm. merasa itu gila atau tidak sesuai dengan pola pikir atau perilaku orang yang normal, karena memang Iya. sesungguhnya parafilia itu adalah sekumpulan eh, gabungan dari antara perilaku, dorongan, fantasi dari seseorang yang Mm-mm. dilekatkan dengan deviasi atau dianggap kelainan seksual, di mana si pengidapnya memiliki ketertarikan seksual selain pada perangsangan pada kelamin atau dengan objek yang juga ternyata bukan sesama orang dewasa, ya gitu. Iya. Dan ini kemudian dianggap atau terkait dengan perilaku normal yang dianggap berbeda dari orang kebanyakan. Jadi dan ini dianggap bisa mengganggu juga jika uh, dihadapi oleh orang lain sebagai dalam hal ini adalah objeknya, begitu Iya, iya, gitu betul, ya. betul. Jadi tapi memang kasusnya nggak bisa banyak kita eksplorasi ya. Karena apa? Karena seringkali pengidapnya memang menyembunyikan kelainannya, Iya, kecuali iya. ada yang memang pamer, ya, Mm. memamerkan kelamin kan ada. Atau yang kemarin terekspos, dia ternyata ada dugaan perilaku fetisme pada kasus fetisme bungkus kain jarik gitu Bungkus, ya, kayak ya, batik ya, gitu ya, ya. Itu iya. jadinya ketahuan. Kalau nggak ketahuan, nggak terekspos, mungkin Nggak ya terekspos. cepat gitu saja. Iya, Ya. iya. Nah, tapi Mm-mm. memang pada beberapa pasien atau Mm-mm. penderitanya Mm-mm. atau Mm-mm. pengidapnya itu Mm-mm. memang kadang merasa susah untuk berada pada posisinya, karena itu tidak benar-benar disengaja, tidak buat yang settingan, tapi memang itu dialami. Jadi Mm-mm. seringkali akhirnya memang disembunyikan karena akan jadi aneh di mata umum, dan Iya, betul. ketika ketahuan akan merasa bersalah, malu, ya, dan Iya, bisa jadi malah menarik diri dan memunculkan masalah ketegangan psikis yang baru jika ternyata terekspos gitu. iya. Itu Bu Sagung. Iya, Dan kalau dilihat heeh. dari penyebabnya, Mm-mm. malah masih banyak yang belum terbuka. Artinya Iya, dunia betul. kedokteran masih belum banyak tahu tentang hal ini sampai ke akar-akar penyebabnya ya. Jadi Penyebabnya yang ya. mereka yang mengalami parafilia ini memang memiliki kepribadian yang mungkin dianggap tidak stabil atau dianggap mengalami gangguan kepribadian, walaupun sebenarnya kalau dilihat beberapa pengidapnya kelihatannya kepribadiannya oke-oke saja. Misalnya Iya. pada mereka yang pedofilia, yang suka Mm-mm. uh, tertarik Pamer secara seksual ini, dengan anak kecil, ya, ya, dan ya tertentu suka dia bisa pamer juga. kelihatan, Iya, ya, ya, dalam keadaan tertentu dia oke-oke aja. Mereka yang iya, suka betul. pamer tersebut dengan eksibisionisme, sedang pada saat Iya, tidak melakukannya mungkin ya baik-baik saja begitu. iya, betul, betul. Jadi memang akhirnya perlu banyak hal yang dipelajari lagi, tapi yang jelas memang
dugaannya ada gangguan kepribadian, ya, gangguan Iya. kecemasan misalnya, tekanan, ketidakpercayaan diri, tidak merasa punya kemampuan yang cukup untuk berhadapan dengan orang sebayanya secara seksual. Iya. Bisa jadi karena kebiasaan ada dipengaruh dari obat-obatan terlarang, dan akhirnya memang diagnosisnya yang perlu benar-benar menebaknya apakah ini benar atau tidak, ya harus benar-benar istilahnya harus ada wawancara memastikan dan membina hubungan kepercayaan dulu terhadap si pengidapnya untuk memastikan bahwa apakah itu memang benar dari dirinya atau cuma settingan gitu. Iya, Ya. betul. Dan Ya, terkait dengan ya, itu, kalau ya, terkait dengan itu, salah satu contoh yang tadi Dokter Oke sampaikan itu, misalnya kayak fetis gitu ya. Fetis itu kan kalau dilihat dari ininya adalah merupakan orientasi seksual yang berkaitan dengan non genital atau kelamin gitu ya, Dokter Oke. ya Atau fetis ya. fantasi seks ya. Ya. Seseorang yang berkaitan dengan benda mati atau benda hidup, di mana dorongan seseorang untuk melakukan rangsangan seks kepada benda di luar kelamin dinamakan fetis, Ya. kan gitu ya, Dokter Oke ya. Nah, Betul. sekarang pertanyaannya adalah, kan ini lagi belum bisa Keren diputuskan ya. apa-apa ya. Ya. Pertanyaannya, bisakah orientasi seks seseorang dipidanakan? Nah, itu yang menjadi pertanyaan kita. Sebenarnya jawabannya adalah tidak. Nah, selama fetis seseorang tidak mengganggu orang lain, kan fetis itu Selama macam-macam. tidak mengganggu orang lain, ya. Iya, fetis itu kan Ya. macam-macam ya. Hanya dengan cukup melihat saja, kemudian hanya dengan memandang saja, dia sudah dikategorikan fetis. Misalnya fetis Ya. apa? Jempol tangan kah, atau melihat pakaian, ya. Ya. Itu tidak bisa dipidana hal tersebut. Tetapi kalau yang dilakukan itu seperti ya orang yang kemarin yang berinisial G itu, Ya. berbeda ceritanya itu, karena kan di situ banyak menimbulkan polemik. Dan Ya, kemarin ada juga kecemasan, ada yang terganggu di sana ya. Iya, betul. Karena itu kan dibungkus, ya, udah Ya. dibungkus, kemudian si mahasiswa G ini lupa bahwa dia di situ akan menimbulkan ketakutan terhadap korbannya. Karena bisa aja seseorang yang dibungkus kemudian pasti akan merasa sesak, kemudian apalagi orang itu trauma terhadap gelap, kemudian dia bingung apa yang terjadi dengan dirinya gitu ya. Nah, terpaksa di situ si G ini ada ya kondisi tersebut yang akhirnya memunculkan kemudian option untuk perlu dikriminalkan begitu ya. Iya, Ya. betul. Kemudian pelaku berkeinginan apa sebenarnya gitu kan, membuat si korban jadi agak trauma. Nah, terkait dengan yang dilakukan oleh G itu, kan dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Jadi dalam kasus G itu ada unsur-unsur pidananya di situ. Apakah itu? Itu adalah perbuatan manusia. Itu sebuah perbuatan. Kemudian melanggar peraturan pidana, yang menekan seseorang kan, kemudian diancam dengan hukuman, dilakukan oleh orang yang bersalah. Dia sebenarnya kan untuk dia menimbulkan korban, dia kan dengan hasutan dulu ya, dengan kata-kata bohong ya. Iya, mengatakan dirinya rayuan. Iya, betul. Membohongi. Terakhir malah mengintimidasi juga ada di situ. Iya. Mengancam, ya. Iya. Berbicara keras. Nah, tadi kan, iya betul. Tadi kan Dokter Oke bilang bahwa kalau saja ini tidak diekspos, nggak akan tahu kita kan gitu ya. Ya jelas kita nggak tahu, karena yang kategori fetis itu adalah itu mesti harus diadukan dulu. Diklarifikasikan dulu itu benar-benar fetis atau tidak begitu.
Iya, diadukan dulu dia, karena dia dikategorikan Ada sebagai pengaduan begitu ya? delik Ya. aduan, iya, delik aduan Oke, dan delik aduan kemudian ya. itu, ya delik aduan. Kalau nggak dia delik aduan, ya nggak bisa. Terus kemudian yang kedua, itu mesti harus disebarkan melalui internet sehingga undang-undang ITE terkena buat dia ya. Oh, undang-undang ITE juga bisa Iya, terkena, gitu ya, bisa karena diedarkan terkena. lewat. Iya. Nah, di situ saya tidak mau terlalu mengungkapkan kasus berinisial G, orang berinisial G ini, karena kan ini belum putusan hakim, belum inkrah ya. Betul, Terus betul, kemudian betul. belum maju ke dalam ini juga belum, tapi kita melihat Iya. unsur-unsurnya. Iya. Kenapa polisinya ambil ini kan orang nggak ada yang dilukai atau nggak ada sentuh apa-apa gitu. Nah, jangan lupa di situ ada unsur yang terpenuhi. Ya, satu tadi dia menekan si korban, Iya. mengintimidasi, mengancam, membuat ya, perasaan betul, tidak betul. nyaman secara Ah. non fisik ya. Iya, jadi kita bisa lihat di pasal 285 KUHP, di dalam pasal itu sudah termuat itu sebenarnya, mengatakan Bunyinya gimana, bahwa barang Agung? siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Kalau di sini memang dia tidak memperkosa, ya. Dia tidak tapi yang diambil di sini adalah kekerasan atau ancaman kekerasan. Ya. Kemudian bersetubuh dengan orang yang di luar pernikahan. Ya. Nah, kalau fetis ini kan kebanyakan korbannya adalah laki-laki. Kalau korban dari anak yang berinisial G tersebut. Oke, dalam kasus itu ya. Iya, dalam kasus ini. Jadi dengan kata lain bahwa pertama korban target fetis kain jarik bukanlah wanita. Jadi dia kalau di pasal 285 itu kan mengatakan bahwa bersetubuh dengan wanita. Kemudian yang kedua, dalam kasus kain jarik korban hanya dijadikan bahan fantasi seks. Ya kan di situ Yeah. disebutkan begitu ya. Betul. Terus kemudian tidak ada penetrasi langsung. Dokter aku lebih tahu ya mengenai penetrasi itu. Yeah. Penetrasi langsung sehingga sulit. Jagoan penetrasi. Iya, sehingga yang kemarin yang bicara dengan si Puja itu saya jadi ketawa. Puja tahu ya. Iya. Terus kemudian jadi jika kita membaca seluruh rangkaian kronologis peristiwa, maka itu bisa ditarik ditarik benang merahnya kalau perbuatan pelaku yang berinisial G tersebut termasuk ke dalam penipuan dan pencabulan gitu. Pencabulan jadinya jatuhnya ya. Iya, jatuhnya di sana dia. Tetapi Bu Sagung, balik lagi saya sepakat untuk kasus G yang diduga ini adalah fetisistik atau fetisme. Memang yang paling pertama harus dipastikan adalah niat dari si pelaku. Terus aktivitas apa yang dia lakukan, karena pengertian fetisistik itu kan dia mengalami gairah seksual yang berulang, intens, berkaitan dengan fantasi, dorongan, dan perilakunya. Maksudnya begini, yang perlu dipastikan adalah apakah memang benar dia berniat untuk memuaskan dirinya secara seksual, baik itu fantasi dan ada dorongan seksual perilaku. Tapi sesungguhnya kalau misalnya yang situasi terjadi adalah itu cuma isengan belaka, iseng-iseng aja, mungkin nggak masuk fetisme dia. Tetapi kalau memang bisa dibuktikan bahwa memang ada dorongan seksual dan fantasi seksual yang mendorongnya untuk melakukan itu, masuk dia fetisisme atau fetisme. Karena yang kemudian dijadikan objek seksualnya adalah memang benda atau hal yang berkaitan bukan tentang objek seksual atau bagian-bagian organ seksual, begitu ya. Jadi masuk dia ya. Nah, cuma akhirnya begini, saya sepakat. Jika saja fetisme itu atau fetis itu kan benda-benda yang digunakan. Fetisme itu adalah parafilianya atau kita menyebutnya sekarang gangguan fetisistik ya. Kalau ternyata itu dia lakukan misalnya pada benda seperti celana dalam perempuan, mungkin
apa namanya benda-benda tertentu dari seseorang atau bagian objek Mm-mm. benda tertentu dari seseorang dan itu Mm-mm. tidak melukai atau tidak mengancam orang lain, mungkin Mm-mm. di situ yang tidak bisa dijerat dengan hukuman. Dijerat dengan hukuman. Iya, iya. Ya, tetapi Betul, karena betul. ini menyangkut adanya interaksi dengan orang lain yang kemudian disuruh, dipaksa, dirayu, dan Iya. orang lain itu mengalami hal tidak nyaman, merasa tertekan, itulah yang akhirnya kena jeratan hukumnya, kan begitu Iya, ya? betul. Iya, betul sekali Dokter Oke. Juga itu sebenarnya kan fetis, contohnya salah satu tingkah laku fetis yang gampang kita lihat itu adalah misalnya mencuri celana dalam ya, Ya, celana pakaian dalam dalam. perempuan. Iya. Heeh. Kalau dia mencuri barangnya sendiri, mungkin nggak ada Ya, masalah nggak ada ya. apa-apa. Iya. Pencurian hak orang, Iya. pencurian benda orang lain karena itu menyangkut hak orang lain yang dilanggar, Bet- diambil, betul. mencurinya yang kemudian Iya, yang diperkarakan. Iya, betul sekali. Betul sekali Dokter Oke. Terus Jadi kemudian bukan kemudian menciumi pakaian dalamnya itu yang kemudian diperkarakan, bukan, Enggak, tetapi mencurinya. Mm-mm. Oke, ya. Iya, misalnya ada orang lewat gitu, dan orang itu adalah idola kita. Terus kemudian Ya. kita merasakan sesuatu yang luar biasa gitu ya, hasrat yang luar biasa. Orang itu lewat aja kok gitu. Ya. Kan nggak ada gangguan apa-apa ya. Kalau yang begitu ya bukan Tetapi, masalah gitu. Jika kemudian udah bersiul-siul mengucapkan kata-kata verbal Iya, dan kemudian itulah dia merayu, kena. Iya. orang yang lewat kemudian merasa tidak nyaman, itu masuk kekerasan seksual, pelecehan Iya, seksual. pelecehan seksual Ya, jadinya. betul, Nah, sepakat. gitu. Kalau hanya Jadi sebatas kata itu kuncinya aja. adalah sesungguhnya bagaimana objek itu menerima pesan yang disampaikan, yang secara relasional ada kontaknya. Iya. Jadi sebenarnya kan analoginya yang lain bisa begini dong. Hati-hati juga dong berkata-kata kepada orang. Ya ini dalam konteks non parafilia ya. Hati-hati Iya, juga iya, berkata-kata kepada orang. Misalnya kita merasa kata-kata yang kita sebutkan itu wajar-wajar aja tuh. Misalnya halo cewek, boleh dong, pinjem dong, begitu ya. Nah, bagi kita mungkin nggak apa-apa, tetapi bagi yang menerima pesan ternyata menerima dia pesan itu. tidak Iya. nyaman, itu sudah pelecehan termasuk seksual mengganggu. dan Iya, sudah mengganggu bisa orang lain. dikatakan mengganggu ya. Jadi Iya, hati-hati. Jadi persepsinya bukan persepsi dari yang memberikan pesan, tetapi yang menerima pesan, nyaman atau tidaknya. Iya, nyaman atau tidaknya. Ya. Betul, betul, betul. Persis dalam kasus fetisme juga akhirnya begitu. Ya. Iya. Kemudian kalau kita tadi kan Dokter Oke tadi bilang bahwa salah satu dari apa tadi Parafilia. parafilia itu fetis ya. Nah, Ya. terus kemudian salah duanya itu Ya kan nggak cuma fetis aja. Oh enggak semua fetis Ya. aja, termasuk juga di situ yang termasuk kategori parafilia itu pedofilia. Salah Ya, satunya. yang populer juga adalah pedofilia. Pedofilia. Ya, ini malah lebih banyak dibahas sebelumnya Iya, dan lebih iya. wide open discussion di dalam konteks pedofilia ini dibandingkan fetis. Malah fetis karena iya. kebetulan populer aja kemarin ya. Iya, iya. Karena dari kasus-kasus mengenai pedofilia itu, dari situlah kemudian bergerak pemerintah untuk membuat rancangan mengenai pelecehan, rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pelecehan seksual. Ya. Ya, termasuk di situ pedofilia juga sering korbannya adalah orang yang berkebutuhan khusus. Ya, betul. Iya. Yang belum bertanggung jawab pada dirinya karena masih dianggap di bawah. Iya, karena kan kita kalau orang yang berkebutuhan khusus mungkin umurnya sudah dewasa atau remaja, tetapi pada kenyataannya cara berpikirnya berbeda. Ya. Itu Belum sanggup bertanggung jawab pada diri. Iya, belum siap untuk bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Lalu bagaimana dengan pedofilia yang pada mereka yang di bawah umur kan, pada orang yang bawah umur itu artinya di bawah 13 tahun ya yang ditetapkan di situ dan pelakunya adalah orang dewasa yang udah 18 tahun ke atas dan itu berlaku sudah terus-menerus di atas 6 bulan paling tidak. Itu terjadi. Itu apakah delik aduan ya, Bu Sagung?
Kalau pedofilia tidak hanya delik aduan saja, termasuk juga delik umum itu di situ. Ya. Jadi Iya, berlaku ketika sudah orang lain tahu itu sudah bisa mengajukan bisa. diri untuk disebutkan itu dilaporkan walaupun bukan korbannya yang melaporkan. Iya, betul betul. Ya. Kalau sudah kaitannya dengan anak, itu tidak mesti harus ada pelaporan Diadukan. dari Ya. diadukan. Begitu diketahui ada suatu tindak pidana di sana, Ya. secara umum pun masyarakat umum pun bisa langsung melaporkan bahwa ada sesuatu kejadian yang berkaitan dengan anak terjadi. Ya, betul. Sepakat itu. Jadi bagaimanapun akhirnya juga masyarakat harus melek masalah ini juga ya. Tapi memang kalau berbicara tentang pedofilia ini memang pedofilia ini bahkan kalau disampaikan tidak cuma masalah personal tetapi juga sudah melibatkan ada jaringan atau mafia yang sindikat, dan itu juga terjadi trafficking juga di situ, di mana si anak mungkin dikirimkan ke tempat lain untuk bekerja, ternyata sampai di sana ya dia penjualan organ ya dilakukan ini aktivitas pedofilia dulu berikut dengan kemungkinan masalah hukum yang lain begitu. Iya, mulai dari trafficking, penjualan anak, eksploitasi anak, bahkan anak yang kemudian sudah dilupakan orang tuanya karena hilang, itu bisa juga menjadi korban tadi ya. Mungkin ada penyalahgunaan dan kemudian untuk dikomersialisasikan organ-organ tubuhnya misalnya. Gitu. Betul sekali ya, itu. Semuanya berasal dari parafilia jenis pedofilia juga sebenarnya ya. Jadi memang anak-anak pada khusus untuk pedofilia ini yang menjadi menarik adalah seringkali anak-anak nggak tahu kalau dia menjadi korban gitu. Korban, betul. Orang dewasa mendekatinya, kemudian memberikan kesenangan, entah itu hadiah, entah itu diajarin, termasuk disenangkan juga secara seksual. Mereka tidak tahu kalau ternyata itu adalah sebuah hal ilegal atau sebuah hal yang dilakukan yang disebut dengan aktivitas pedofilia, atau orang yang melakukannya yang disebut dengan pedofil sebenarnya adalah seorang yang bisa disebutkan kriminal begitu ya, karena itu akan membahayakan objek seksualnya dan kemudian tidak berhenti sampai di sana. Si objek seksual yang menjadi korban pedofilia jangan-jangan melakukan readaptasi dan mengalami remodeling menjadi pelaku di masa depan. Itu akan menjadi lingkaran pedofilia yang juga dianggap tidak terlalu menguntungkan atau tidak merupakan hal yang baik untuk dibiarkan. Iya. Dan kadang anak nggak tahu bahwa dia adalah korban, kemudian dia betul. Karena dia lebih banyak rasa senangnya, jadi rasa sakit yang dialami pun dia tak bisa menahan itu. Ternyata itu bisa ditutupi karena ketika dia diberikan baju, diberikan buku, dia bermain, dia jalan-jalan, dan dipeluk, karena memang mereka mungkin juga masih bisa menikmati sensasi seksual, jadi dianggap itu pelaku pedofilia atau pedofil dianggap justru orang yang berjasa. Pada beberapa kalangan tertentu modusnya malah pelakunya ini tampil sebagai like a hero gitu di kampung yang miskin. Mereka memberikan sumbangan, donasi, bikin program peduli anak, peduli kemiskinan, dan dianggap sebagai bapak, orang tua asuh yang baik. Padahal kemudian anak-anak yang diajarkan sekolah gratis ternyata bisa menjadi korban pedofilia. Itu tidak menggeneralisir, tapi memang ada beberapa kasus seperti itu yang memang semuanya perlu hati. Sebenarnya lagi peran keluarga di sini sangat penting sekali dan jadi sebenarnya kalau seandainya pihak keluarga, orang tua terutama memperhatikan anaknya, akan tahu ada sesuatu yang berbeda dengan anaknya. Iya, ada perubahan-perubahan, pasti itu akan terjadi. Dan itu bisa dikomunikasikan berikutnya. Betul. Dan sebenarnya hal ini bisa dipelajari, tidak mesti ahli yang paling tahu ya, tetapi orang tua yang tidak paham itu pun bisa. Kalau tidak salah PKBI Bali punya program yang berkaitan dengan
parenting ya, kalau parenting tidak ya, salah, parent ya. ya. Kalau tidak salah anak-anak Kisara sedang melakukan program itu ya. Kalau tidak salah mengenai parenting gitu yang Ya, berkaitan banyak dengan sekali kelas-kelas parenting class yang kelas dilakukan parenting. oleh adik-adik di Iya, iya. Kisara. Ya. Dan kalau seandainya orang tua pada saat itu dilakukan secara online ya, bisa sambil bekerja. Mau belajar ya, mau belajar Iya. mengikuti topik-topik yang ditampilkan untuk memperkaya pengetahuan, sikap Iya, di iya, saat-saat iya. pada di rumah Iya. begini kan, ya. Iya, betul, betul. Itu kan Jadi, bagus sekali sebenarnya bagus untuk banget, bagus nambah banget. pengetahuan termasuk membentuk sikap dan melakukan Iya, aksi yang kira-kira iya. bisa mendukung supaya tidak terjadi korban-korban kekerasan seksual, termasuk juga korban dari parafilia yang sudah mengakibatkan gangguan kenyamanan pada orang lain. Betul, betul, betul. Ya. Dan itu pun sebenarnya pemerintah pun sudah mendukung ya akan hal itu, dan ada baiknya juga para orang tua pun mendukung kegiatan seperti itu melalui sekolah-sekolah mungkin ya, apa sih namanya, kelompok orang tua di sekolah itu, komite-komite komite orang tua ya, menyarankan supaya guru-guru terutama guru di SD ya, kemudian SMP. Kalau di SMP kan sudah ada guru BP ya, di SMA sudah ada guru BP, itu juga mestinya giat. Tapi sekarang memang kegiatan kita lebih banyak dilakukan secara online, secara daring. Jadi orang tua lah yang memiliki itu. Apalagi sekarang anak pegang handphone terus. Betul. Ya, Everything is on the gadget. Iya, betul, betul, betul. Kita tidak bisa. Sekolah daring ya, yang tadinya mungkin anak jangan menggunakan handphone, sekarang otomatis harus pakai handphone atau laptop. Iya, jadi jangan mau dibohong-bohongin sama anaknya gitu. Nanti pegang handphone lama sekali. Ada apa? Kenapa? Bicara dengan siapa? Terus kemudian akhirnya disalahgunakan. Namanya anak-anak ya. Awalnya cuman kenalan-kenalan, yang kedua dia lupa bahwa ada sugesti-sugesti yang akan berjalan di situ. Apalagi terus dipegang, terus ngobrol, lupa dia bahwa ada orang tua. Ya, yang kayak gitu itu ya. Ya. Jadi memang pada beberapa kasus parafilia ya, itu akan bisa terjadi ekspresi dari pelaku parafilia ini yang kemudian melibatkan objek seksualnya orang lain atau pihak kedua ya, yang kemudian bisa mengakibatkan rasa tidak nyaman pada orang lain ya. Dan mungkin kalau disebutkan di sini, jika tadi kan kita menyebutkan parafilia baru pada fetishistik atau fetism, kemudian pedofilia. Sebenarnya banyak sekali ada macam-macam parafilia. Tapi kalau menurut International Statistical Classification of Disease atau ICD dulu, yang dianggap sebagai parafilia yang mungkin 8 besar itu ada boleh saya sebutkan di sini. Yang pertama adalah voyeuristic atau voyeurism. Voyeurism itu ngintip orang, Gus Agung. Ngintipin orang, jadi perilakunya untuk mengamati orang yang sedang telanjang atau melepas pakaian dalam sedang beraktivitas seksual begitu. Tapi memang parafilia ini sifatnya eksklusif. Artinya begini, dia lebih menyukai itu dibandingkan ketemu orangnya langsung untuk berhubungan seksual misalnya. Kalau mengintip saja tenang, kemudian jika orangnya datang dan kita mau berhubungan seksual, itu bukan parafilia. Artinya parafilia bukan ngintip, tetapi kalau orang yang diintip itu, yang buka baju itu datang mau diajak berhubungan seksual, dia tidak tertarik. Nah itu. Nah kalau voyeuristik mungkin tidak begitu terlalu menimbulkan efek banyak ya, karena dia sukanya ngintip dari jauh, udah jika ada orang datang dia lari begitu. Yang kedua, exhibitionism, suka memperlihatkan kelamin di hadapan orang, ya. Jadi dia tertarik, dorongan seksualnya, fantasinya, perilaku seksualnya menjadi senang, bergairah kalau mengekspos kelaminnya ke orang lain. Apalagi korbannya takut ya. Takut. Nah, itu dia senang. Nah, ini juga memiliki aspek rasa tidak nyaman. Ini bisa sesungguhnya
terjerat Betul. dengan pelanggaran Bisa. hukum karena orang Iya. lain jadi takut, tidak nyaman, merasa kemudian Iya. terlecehkan, begitu ya. Iya, Kemudian ada lagi iya. yang lain itu proteurism. Proteurism atau proteuristik itu sukanya dia bergairah secara seksual itu jika melibatkan sentuhan atau menggesek ke orang-orang lain. Jadi dia di keramaian suka datang situ gesek-gesekin kelamin. Nah, kalau tergesek-gesek kelamin, orang yang digesek-gesekkan kelamin ini nggak tahu, nggak akan ada masalah. Maksudnya Iya. bukan masalah, artinya secara hukum mungkin tidak akan berlanjut apa-apa. Iya, Tetapi jika karena yang merasa tidak terganggu. kelamin itu merasa terganggu, apalagi jika pelakunya sampai melakukan masturbasi dan terjadi ejakulasi dengan Waduh. kemudian cairan spermanya menempel di mana-mana, itu akan sangat annoying, sangat mengganggu, Iya, dan iya, itu mengganggu bila banget. dilakukan sebagai hal yang dikaitkan dengan kriminal, bisa diajukan sebagai di ranah hukum, begitu ya. Iya, Nah, kemudian jenis parafilia yang lain adalah masochism. Masochism ini suka dia disakiti secara seksual. Kemudian partnernya biasanya suka menyakiti secara seksual. Kalau sadisme Iya. ketemu dengan masochism, mereka klop sebenarnya. Dan tidak ada yang terganggu, ya udah mereka saja. Jadi mereka Iya. dengan pain-nya, soulmate-nya. Biasanya efek samping yang terjadi adalah jika kemudian ketika dilukai, mulai ada luka, lebam, infeksi, lalu datang ke dokter. Nah, atau selama si partner yang disakitinya ini merasa tidak tersakiti, merasa terpuaskan, jadi berhenti sampai di situ saja, tidak masuk ke ranah. Kemudian yang lain tadi pedofilia udah, satu lagi yang masuk dapat besar adalah transgen itu mengalami fantasi dorongan seksual yang ada perilakunya yang bergairah jika melakukan cross dressing. Cross dressing itu artinya laki-laki berpakaian kita menyebutnya waria ya, itu masuk ke dalam cross dressing. Nah ini selama oke aja, tidak dilakukan sendiri di depan terpikirnya atau di komunitasnya atau di teman-teman yang paham, tidak ada masalah. Tapi ketika kemudian masuk ke lingkungan orang yang menganggap ini adalah suatu hal yang tidak normal, itu mungkin terjadi gesekan, perkelahian, gesekan fisik dan yang menjadi domain selama itu tidak. Jadi itu jenis-jenis parafilia yang banyak Mbak atau Agung dan tadi Mbak sudah menunjukkan tentang beberapa kemungkinan yang berkaitan dengan relasi dengan aspek. Nah, kalau misalnya ditanyakan nih, kalau gitu, kalau ini memang penyimpangan atau deviasi, bisa nggak sih diobatin dengan parafilia ini? Ada beberapa parafilia yang memang bisa dilakukan, kemudian tindakan istilahnya mengobatinya, tetapi memang sebenarnya tidak ada beberapa bisa dilakukan dengan terapi, itu ada terapi perilaku kognitif, namanya terapi sosial ability-nya, terapi grup, terapi program namanya 12 step, macam-macam sebenarnya yang sifatnya psikoterapi. Kemudian baru bisa ada terapi obat-obatan, karena ini berkaitan dengan kecemasan, diberikan obat-obatan karena ternyata beberapa itu juga ada aktivitas kognitif, ini kan hormon anti-androgen, yang stabilizer, atau beberapa yang diduga mungkin jangan-jangan penyakitnya ada berkaitan dengan lobus tertentu di otak, di daerah limbik, bisa dilakukan terapi leukotomi di limbiknya, leukotomi ya di limbiknya. Gitu. Jadi pilihannya banyak, atau dengan keberhasilan atau dengan bervariasi. Gitu. Iya. Lalu bagaimana ini kan tadi bicara tentang parafilia sudah ya, kemudian aspek hukumnya sudah begitu. Kemudian kita berusaha untuk mengatasinya tadi sudah. Aku bilang tentang edukasi keluarga dan edukasi juga ini guru-guru di sekolah. Iya, Jadi betul. praktek juga salah satunya untuknya ya. Nah ini Iya. terutama untuk mereka supaya tidak menjadi korban atau mencegah terjadinya efek
objek seksual dari parafilia. Iya, betul. Ya. Saat ini kan pemerintah sedang membenahi terkait dengan RUU PKS. Ya, RUU PKS ya. Ya, dari situlah kemudian diharapkan tidak ada lagi korban atau dikenal dengan istilah viktimisasi yang akan muncul gitu. Sehingga kemarin lalu kalau tidak salah sempat menjadi sebuah trending topik mengenai kebiri kebiri kimiawi. Iya kan? Iya, kebiri kimia. Kebiri kimiawi untuk mereka yang dianggap pelaku kekerasan seksual atau dalam tanda petik predator seksual tadi. Predator. Iya. Kemudian akhirnya belum bisa juga disahkan mengenai itu. Banyak dokter-dokter yang mengatakan tidak mau mengambil tindakan itu karena sebenarnya sudah diputuskan, tetapi nanti dalam konteks pelaksanaannya itu kelihatannya akan menjadi kontroversi karena para dokter tentunya akan melihat bahwa ini kalau dilakukan akan melanggar etik. Jadi siapa yang akan menjadi eksekusinya? Makanya nanti kalaupun misalnya ada kasus kekerasan atau agresi seksual atau kasus-kasus seksual yang kemudian diputuskan memerlukan kebiri kimiawi, yang pertama kan tahanan hukum dulu. Hukum dulu, nanti proses kebirinya masih sekian lama lagi, belum ditentukan langsung. Itu adalah tahap kedua ya. Fase kedua. Nah ini kita belum tahu, dan sampai dengan detik ini belum ada kasus hukum yang diputuskan dengan harus melakukan kebiri kimiawi. Kelihatannya baru dari sisi tertulis saja, tetapi keputusan atau vonisnya masih belum. Belum ada ya. Tahu saya belum ada, karena kalau sudah ada pasti siapapun ini yang divonis kebiri kimiawi, dia akan populer sekali sebagai orang pertama yang yang divonis sebagai dengan putusan kebiri kimiawi. Iya, sebagai pelaksananya ya. Tapi ini pun masih penuh dengan perdebatan karena berkaitan dengan itu tadi, salah satunya HAM ya, berkaitan dengan HAM, kemudian berkaitan dengan masa depan dari si pelaku, terutama kepada anak ya, kalau itu adalah pelakunya adalah pelaku dari anak, sehingga perlu pemikiran lagi yang mendalam berkaitan dengan itu. Kemudian kalau dilihat dari pasal 12 ayat 1, kemudian pasal 11 ayat 1, di mana kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk tindakan fisik atau non fisik kepada orang lain yang berhubungan dengan bagian tubuh seseorang dan terkait hasrat seksual sehingga mengakibatkan orang lain terintimidasi, terhina, ya, direndahkan atau dipermalukan. Jadi sebenarnya betul pelaku tidak memikirkan ke depannya juga terhadap korban, tetapi bukan berarti kemudian antara korban dan pelaku tidak bisa dipertemukan, padahal itu masih bisa dipertemukan untuk penyelesaian kasus yang tidak ujuk-ujuk langsung masuk ke ranah penindakan pemenjaraan. Apalagi berbicara tentang kebiri kimiawi itu salah satu adalah dengan injeksi atau itu kali harus ulang dan jalan. Tadi ditutupi juga dengan obat-obat androgennya lagi, sebenarnya masih bisa diakalin. Artinya kendala teknis juga ada. Iya. Kenapa itu tidak menjadi faktor utama dan menarik sebenarnya ini. Menarik sekali ya. Parafilia yang berkaitan tentang dua hal yang dianggap tidak normal atau penyimpangan atau kelainan bagi orang banyak yang tadinya mungkin bisa
ini orang melakukan aktivitas seksual, tetapi Iya. ranah publik ada objek seksual yang merasa tertekan, baik itu secara itulah kemudian bisa diadukan ke proses hukum. Iya, iya betul. Dan kemudian mengenai perkembangan dari tindak kejahatan yang semestinya harus dibarengi dengan perubahannya payung hukum. Ya, Nah, inilah diharapkan rancangan KUHP, kemudian rancangan Undang-Undang PKS itu ya mestinya jadi dua piranti hukum ini ya, maksudnya iya, RKUHP dengan RUU RUU PKS PKS ya. ini sebenarnya penting sekali ya untuk menjembatani atau menjadi solusi buat permasalahan yang masih kontroversial Iya, atau iya. ya. Ya, ini adalah sebuah payung hukum yang kemudian harus dilakukan dengan cepat demi upaya perlindungan korban. Karena Ya, kalau kita betul. berbicara mengenai berbagai pasal yang terkait dengan delik aduan ini, secara sederhana delik aduan itu bisa diartikan sebagai delik yang hanya dapat diproses apabila aparat hukum kita mendapatkan Punya pegangan yang kuat. Iya, punya pegangan yang kuat. Kemudian wajib itu diadukan oleh orang yang merasa dirugikan atau oleh orang yang Ya. telah menjadi korban. Artinya Kita- juga sosialisasi buat masyarakat penting, yang mana Betul memang sekali. delik aduan, yang mana delik umum, kan begitu Ya, ya. Kapan ya, ketika ya, mereka ya. mengalami permasalahan, tekanan atau ketidaknyamanan, mana yang bisa dilakukan untuk Iya, proses. betul. Iya. Karena kalau jangan dilupakan bahwa hukum kita menganut asas Manut. praduga tak bersalah, ya. Nah, itu dia. Ya. Presumption of innocent kalau istilah asingnya bilang. Presumption of innocence. Ya, ya. Dan Jadi ini kita kan bahwa lebih bagus masih tetap membebaskan orang yang bersalah daripada satu orang yang tidak bersalah. betul. Jadi sekarang kalau di negara lain Berbeda lagi. Ya, penjara itu sudah ditinggalkan. Banyak Oke. negara-negara yang sudah tidak memiliki Penjara di kota, ya betul, penjaranya kosong dari mengimpor. Belanda, ya, Iya. Belanda, ya, Iya, sudah. itu, Mereka sudah lapasnya meninggalkan. dialihkan lagi. Iya, karena yang sudah dihukum udah nggak ada pelaku yang mesti harus dipenjara. penjara di kota. Iya, sebenarnya Indonesia akan bergerak menuju ke sana, tetapi masih belum berani bertindak karena piranti hukumnya yang berkaitan dengan hukumnya, sarana dan Masih prasarananya belum siap. Iya, salah satu contoh bahwa masyarakat masih mengatakan pelaku itu wajib dihukum karena dia sudah melanggar aturan, karena sudah ditimbulkan korban. Nah, itu yang sedangkan kalau mari kita berpikir secara yang sederhana saja, kalau orang yang akan melakukan suatu penuntutan di pengadilan, yang maju itu kan pengacara, bukan si korban. Jadi sehingga korban pun sebenarnya belum merasa puas terhadap putusan yang diputuskan oleh hakim pada saat persidangan. Nah, ada namanya keadilan restoratif atau merestorasi, mengembalikan lagi lingkungan, masyarakat, korban menjadi kembali lagi seperti tidak terjadi tindak pidana tersebut. Maka inilah kemudian yang mempertemukan antara pelaku, masyarakat, dan korban untuk memperbaiki itu semua. Sebenarnya kita sudah memiliki itu. Salah satu contoh, kita pernah agak sedikit keluar dari para pilia ini. Ya, saya mengambil contoh yang sederhana saja. Di Bali kita mendengarkan berita atau membaca berita bahwa seorang tamu asing sembarangan duduk di Padmesana gitu misalnya, atau di tempat suci. Ya. Apa yang dilakukan oleh masyarakat adat di sana bukan
bukan kemudian melepaskan begitu saja pelaku, tidak, tapi dia lebih banyak melakukan pembersihan terhadap lingkungan di pura itu. Nah, itu adalah salah satu unsur yang dimiliki oleh keadilan restorasi itu, nilai-nilainya yang dimiliki oleh adat istiadat kita di sini gitu. Jadi dengan kata lain bahwa kita sebenarnya sudah mengarah ke sana, cuman kita belum berani untuk memijakkan kaki yang lebih kuat gitu. Ya, karena memang butuh persiapan, butuh trying, ya. Kemudian memastikan bahwa piranti hukumnya ini memang benar-benar sudah rigid atau masih sifatnya karet, ya. Iya. Karena kalau melakukan undang-undang, produk hukum, ternyata debatable, sangat didebat lagi, kayaknya rugi ya, memakan waktu lama memastikan produk yang ternyata tidak rigid. Iya, betul sekali. Betul sekali, Dokter. Iya. Ya, itu pekerjaan besar penentu kebijakan, ya. Iya, betul sekali. Jadi sebenarnya ini bisa dibicarakan gitu, ya. Betul. Jadi menarik sekali Bu Sagung, kita udah 45 menit ini berbicara hampir nggak terasa ya. Ya, berbicara tentang parafilia sudah ya secara cukup detail juga sih kita belajar, termasuk mengenalkan aspek hukumnya, dan ternyata sisi-sisi yang terjadi di dalam ini menarik untuk dibahas. Banyak orang yang beranggap atau banyak orang yang menganggap pokoknya parafilia jelek, tapi tidak mengerti dilakukan sebagai konteks yang benar-benar bisa dilaporkan karena menyangkut mungkin itu adalah terikat bahan. Iya, betul sekali. Memastikan apa yang lagi tren itu adalah kasus episme bungkus kayak jaring itu, misalnya juga kita harus memastikan apakah itu memang benar-benar episme dulu, dan apakah memang kemudian secara langsung mempengaruhi dari korban-korbannya yang memang merasa tidak nyaman atau tertekan atau terancam. Karena dari situlah kemudian ranah hukum yang berperan. Karena kalau bicara tentang etis secara hukum, secara global misalnya cium pakaian dalam dan sampai ke aktivitas itu ya nggak apa-apa. Tapi kalau pakaian dalam curi, artinya proses secara kriminal itu. Mungkin terakhir ada kalimat penutup dari sesi kita hari ini sore ya. Iya. Sampai ke YouTube nggak tahu pagi siang sorenya. Oke. Iya. Ya. Jadi silakan Bu Sagung. Kalau saya closing statement untuk materi kali ini, pembicaraan kita di sini hanyalah sebuah analisa yang sederhana. Jika memang ada korban yang berniat membawanya ke ranah hukum, maka mohon diperhatikan pasal-pasal yang memungkinkan menjerat pelaku, kemudian kepada siapapun agar tidak ragu untuk bersuara jika ada orang lain atau kerabat dekat mengalami hal yang serupa dengan yang kita bicarakan tadi. Mohon keberaniannya untuk bersuara, dan patut diapresiasi juga kepada korban kalau berani untuk berbicara, karena dengan terkuaknya suatu kasus kemungkinan bertambah korban bisa ditekan. Tidak ada lagi viktimisasi yang seperti kita sebutkan tadi. Ya, betul. Ya. Jadi demikian Bu Sagung episode ke-5 kita ya, sudah 5 kali ya kita ngambil topik untuk berdiskusi berkaitan data reproduksi, seksual, hak dan aspek hukumnya. Ya, kita sampai bertemu di episode ke-6. Episode ke-6. Dan kita sampai episode ke-10 ya. Iya. Apa itu episode ke-6? Kita tunggu saja berikutnya. Iya. Oke. Terima kasih Bu Sagung atas diskusinya hari ini. Iya, terima kasih Dr. Oke. Dan terima kasih juga teman-teman yang sudah join di IG kita di pembicaraan kali ini. Baik, sampai jumpa, tetap jaga kesehatan dan selalu bahagia. Dadah, bye semuanya.